Halo men, kali ini kita bertemu lagi dan akan membahas kelanjutan dari episode yang sangat seru sebelumnya. Di mana di episode sebelumnya, Wukong mengamuk di Istana Surga dan belum ada yang bisa menahannya. Oh ya, sebelum mulai, terima kasih sudah mendukung channel ini dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada episode ini, masih melanjutkan keseruan dari amukan Wukong di surga yang belum bisa dihentikan. Disitian pun langsung mengatakan kalau dia sangatlah sakit hati karena tindakan Wukong yang menyerang Istana Surga. Padahal, dirinya sudah memberi gelar ke Wukong menjadi Buddha Satria pemenang. Seharusnya dari gelar itu, Wukong bisa bergabung dengan surga untuk melindungi makhluk hidup. Disitian juga mengatakan kalau dia sudah tidak bisa mentoleransi tindakan Wukong yang menghancurkan surga sesuka hatinya. Jenderal Barat pun berkata kalau mereka harus membunuh Wukong saat ini juga. Dan Disitian tidak perlu mengotori tangannya untuk menghentikan Wukong. Jinggang dan pasukan Zirah Emas pun juga heran karena petinggi istana telah berkumpul menghentikan Wukong. Wah, gila sih, semuanya kumpul, keren banget nih. Disitian lanjut berkata kalau hukuman Wukong dari semua kekacauan ini adalah kurungan selama lamanya, hingga kiamat pokoknya. Hal ini membuat Wukong sangat marah, karena kesoksucian perkataan Disitian, dan menantangnya untuk langsung bertarung dengan Wukong. Raja Surga Selatan pun berkata kalau dialah yang akan turun tangan untuk mengalahkan Wukong. Dia akan mengalahkan Wukong dengan koleksi senjata mistik miliknya. Jenderal Selatan pun memutuskan untuk mengeluarkan kumbang bersutra baja miliknya. Dan kumbang itu pun mengeluarkan jaring sutra untuk menangkap Sun Wukong. Serangan itu pun berhasil menjerat Wukong, dan dia pun menjelaskan kalau sutra baja yang dikeluarkannya lebih kuat dari pedang, dan akan terus merapatkan jaringnya jika Wukong berontak. Para Jinggang pun langsung senang dengan keberhasilan dan mengakui kehebatan Jenderal Selatan. Tapi sayangnya terlalu cepat untuk mengatakan Wukong sudah kalah. Wukong pun dengan cepat dan cerdiknya merubah ukuran tubuhnya menjadi normal lagi. Dan keluar dari jaring itu serta langsung menghancurkan semua kumbang-kumbang itu dengan mudah. Hal itu pun membuat Jenderal Selatan sangat marah. Setelah Wukong selesai menghabisi semua kumbang milik Jenderal Selatan, dia pun langsung berkata, karena semua dewa dan Buddha sudah berkumpul di sini, dia ingin mengumumkan sesuatu untuk semuanya. Wukong pun dengan lantang mengatakan kalau semuanya sudah salah, karena saling menuduh. Padahal, pemimpin arwah jahat itu adalah Disitian sendiri, si Kaisar Langit. Wukong juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak ingin ikut campur, tetapi dia diperintahkan oleh Gautama untuk mengatakan semua hal ini. Perkataan Wukong pun membuat sisi surga heran dan tidak percaya. Dan tiba-tiba dari kelengahan Wukong, Guanyin pun muncul tepat di belakangnya dan langsung menangkapnya dengan segel 8 sisi. Segel itu pun dengan mudah bisa menaklukkan Wukong dan membuatnya terkurung di dalamnya. Ya, sayang banget nih pertarungan Wukong dan tim. Guanyin pun menjelaskan kalau yang dikoleksi Jenderal Selatan memang banyak, tapi sayang dia belum bisa menguasai semuanya. Padahal, senjata yang kuat adalah yang bisa menyatu dengan pemiliknya. Hal itu membuat para Jinggang mengagumi Guanyin karena sudah menangkap Wukong dengan mudah dan elegan. Setelah keberhasilan itu, Disitian pun meminta Guanyin untuk menyerahkan senjata segel itu kepadanya. Dan Guanyin dengan senang hati memberikannya, agar Disitian bisa memberikan hukuman ke Wukong. Guanyin pun langsung memberitahu keadaan surga. Surga mengalami kerusakan besar pada 7 istana, dan dia juga memberitahu kepada Disitian kalau penjara Pulau Terbang sudah terbang semakin menjauh, karena terputusnya rantai. Dan Guanyin juga meminta izin untuk mengajak pasukannya untuk melacak keberadaan pulau itu, karena banyak dewa yang ada di dalamnya. Sayangnya, Disitian malah tertawa jahat dan mengatakan kalau dia tidak perlu melacak semua itu, dan membiarkan mereka hilang. Saat Guanyin bertanya alasannya, dia pun dengan lantang mengatakan kalau dialah yang melakukan semua itu. Lalu, dia juga memberitahu bahwa semua kapal sudah berhasil dia kuasai tanpa tersisa, untuk keperluan yang lebih penting. Semua pasukan surga, Jinggang, bahkan jenderal pun terheran-heran dengan kejadian itu, serta mengatakan semua itu bukan pasukan dewa. Disitian pun mengatakan kepada Guanyin kalau dia akan mengatur ulang surga, dengan mengganti raja, dewa, Jinggang,
bahkan semua pasukan-pasukan di bawah nama arwah jahat. Udah gila emang nih. Lalu satu persatu petinggi arwah jahat itu pun muncul. Ya, mereka adalah Deviant Star, si jenderal bayangan hitam, Malignant Star, si raja langit bayangan hitam, Strength Star, si pelindung bayangan hitam, dan terakhir Crazy Star, si raja langit bayangan hitam. Kedatangan mereka membuat Jenderal Barat sangat murka. Ternyata sebagian pasukan ada yang sudah bergabung dengan arwah jahat itu. Jenderal Barat pun mengajak Jenderal Utara untuk menghentikan semuanya. Tetapi itu ditolak olehnya dan mengatakan kalau Jenderal Barat sudah salah sangka karena mereka tidak berada di pihak yang sama. Guanin pun menyadari kalau Jenderal Utara bersama pasukan arwah jahat. Lalu Disitian pun berkata kalau dia akan membawa ke era kejayaan baru, yaitu dengan nama Bayangan Hitam. Serem deh. Lalu Jenderal Selatan juga berkata kalau cahaya dan kegelapan itu selalu berdampingan sejak awal zaman dan mereka berbeda dengan jiwa tercemar siluman atau manusia. Baginya, dewa kegelapan itu indah dan murni, dan membuatnya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mereka pun bangga menyebut diri mereka Dewa Bayangan Hitam. Hal itu membuat para pasukan Zirah Emas dan Jinggang kebingungan, harus berada di pihak mana. Disitian yang sudah berubah menggunakan jubah warna hitam dan rambut berwarna hitam, mengatakan semua ini akan berlangsung dengan cepat dan damai. Serta di bawah kepemimpinannya, mereka akan menjadi saksi surga akan menjadi lebih hebat. Dan dia bicara ke Guanyin kalau sebaiknya dia tidak melawan karena itu akan membuatnya banyak jatuh korban jiwa. Lalu dengan mengejutkan Ningning pun muncul dan berkata pada Guanyin kalau sebaiknya Guanyin mempertimbangkan saran Kaisar. Guanyin pun heran mengapa Ningning bekerja sama dengan arwah jahat. Ningning pun menjawab itu semua karena selama ini dia menyukai Guanyin, tetapi Guanyin tidak menanggapinya. Kasihan. Ningning juga menambahkan kalau dia bangga menjadi bagian dari Bayangan Hitam dan menginginkan Guanyin hidup bersamanya. Tetapi sayangnya Guanyin menolaknya. Guanyin pun teringat Gautama dan ternyata dialah yang salah dan semua omongan Gautama itu benar. Guanyin pun lalu berkata dengan bijak kalau kewajiban dewa adalah untuk melindungi dunia dan menuntunnya di jalan yang benar. Dan dia bertanya apakah nilai yang benar itu selalu berubah? Dia pun menjawabnya sendiri kalau nilai itu tidak akan berubah, karena itu semua adalah kepercayaan dan yang sudah hitam tidaklah bisa menjadi putih. Dan semua itu tidak ada hubungannya dengan perwujudan ataupun meningkatkan diri secara spiritual. Terakhir, dia bilang arwah jahat tetaplah arwah jahat, dan arwah jahat akan selalu menjadi musuh para dewa. Lalu, dia juga menambahkan dewa yang mempunyai harga diri tidak akan pernah bekerja sama dengannya. Dari kata-kata bijak itu pun, semua memperhatikannya dengan baik, bahkan Jenderal Barat menyetujuinya dan berkata kalau itulah yang ingin dia katakan. Nah, bisa aja. Disitian pun menjawab pidato Guanyin kalau pilihannya itu sangat disayangkan, karena dewa yang tidak mematuhinya tidak memiliki alasan untuk hidup lagi. Lalu, dengan cepat semua pasukan arwah jahat menyerang pasukan surgawi. Dan, ya, chapter ini terpaksa harus berakhir. Gimana? Seru nggak nih chapter ini? Silahkan tinggalkan kesan kalian di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa nonton episode selanjutnya ya, karena pasti akan lebih seru nih. Oh iya, terima kasih ya sudah like dan subscribe. Dan sampai jumpa.